Baik, kita akan langsung aja pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di dua titik di wilayah Indonesia yang masih dilanda banjir di Karawang, Jawa Barat dan juga di wilayah Jambi. Di Karawang ada Agung Prasetyo dan di Jambi ada Arizal Antoni. Kita akan ke Karawang dulu. Selamat pagi Agung, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya, terima kasih. Selamat pagi Kamarati juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ke-7 banjir yang melanda Desa Karangligar atau tepatnya Dusun Pangasinan. Dan di tempat kami mengabarkan di mana banjir sudah berangsur surut, tetapi kalau kami melihat ke arah dalam ganggang yang pemukiman warga, ketinggian air memang kondisinya masih cukup tinggi, bahkan mencapai 1 meter lebih. Dan kalau di tempat kami mengabarkan ini, yang semula ketinggian air banjir mencapai 1 meter lebih, tetapi genangan air sekarang saat ini hanya sekitar 20 sampai 30 cm saja. Dan memang untuk warga juga yang memang rumahnya sudah surut dari genangan banjir, ada yang sebagian warga sudah mulai melakukan bersih-bersih material lumpur yang terbawa oleh banjir. Dan selain itu juga banjir ini tidak hanya menggenangi sedikitnya saat ini 200 rumah warga, tetapi banjir juga menggenangi sekolah, masjid, dan akses jalan desa. Dan dapat kami informasikan untuk warga yang masih terdampak kebanjiran memang masih bertahan di tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan pusat, yakni di posko pengungsian yang berada di balai desa, di mana di sana difasilitasi dengan posko pelayanan kesehatan. Selain itu juga dapur umum yang setiap harinya akan melayani 3 kali masak atau menyiapkan makanan. Dan dapat kami informasikan juga memang untuk banjir yang terjadi di wilayah Karangligar ini tidak hanya terjadi pada musim hujan saat ini, tetapi banjir ini juga kerap terjadi di setiap tahunnya. Dan banjir ini juga sudah terjadi berlangsung pada tahun 2012 lalu, artinya sudah 10 tahun lebih warga merasakan banjir di desa Karangligar. Dan artinya warga sangat berharap pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat ada solusi untuk menangani banjir yang terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan atau di desa Karangligar. Dan untuk soal bantuan sendiri memang sebagian warga sudah menerima baik dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang ataupun dari pemerintah pusat, mulai dari logistik, pakaian, dan perahu karet untuk menyiapkan nantinya jika kondisi air ataupun intensitas hujan tinggi ini banjir kembali naik. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembalikan ke Anda di studio, Ratih. Baik, dari Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat, kita bergerak ke Jambi. Ada 2 wilayah nih, Kerinci dan juga Sungai Penuh. Arizal Antoni, bagaimana pantauan pada hari ini di Sungai Penuh? Ya, Fadil dan pemirsa TV One, pagi ini sudah memasuki lebih dari 2 pekan banjir melanda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dan pagi ini kita lihat sendiri banjir masih menggenangi permukiman warga. Meskipun banjir tidak setinggi hari-hari sebelumnya, namun tadi kemarin sore itu air kembali naik dan kembali membanjiri permukiman warga. Dan saat ini ribuan warga yang terdampak banjir masih mengungsi di tempat-tempat pengungsian dan juga tenda-tenda darurat di tempat yang lebih aman. Dan juga kondisi terkini banjir yang melanda di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang parah dampaknya terdapat di 3 kecamatan. Untuk Kabupaten Kerinci ada Kecamatan Gunung Kerinci, Danau Kerinci, dan Danau Kerinci Barat. Itu semua jalan dan rumah warga masih terendam banjir. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh, banjir terparah yang terjadi saat ini terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Hamparan Rawang dan juga Kecamatan Tanah Kampung. Dan saya informasikan juga pada saat ini saya berada di salah satu desa, yaitu Desa Tanjung, yang mana masyarakatnya masih terdampak banjir dan belum bisa beraktivitas. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam ribuan hektar sawah warga. Jadi dipastikan warga tahun ini terdampak gagal panen. Dan juga informasi yang kami dapatkan pagi ini, ada dari organisasi-organisasi dari luar daerah sudah mengalirkan bantuan, dan salah satunya dari Indonesia Off-Road yang sedang datangi tempat lokasi-lokasi banjir, dan mereka juga memberikan bantuan. Informasi yang kami dapatkan 1 ton beras juga mereka salurkan untuk bantuan banjir. Dan saat ini warga yang terdampak banjir masih membutuhkan bantuan pasokan makanan karena mereka belum bisa beraktivitas, dan masyarakat di sini masih menunggu
tanggapan dari pemerintah daerah untuk membantu mereka karena pasokan makanan dari pemerintah daerah tidak mencukupi, dan juga dari provinsi dan juga masyarakat luar yang relawan, kami masih menunggu donasi gitu, Fadil. Baik. Terima kasih banyak Arizal Antoni dan juga Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Karawang dan juga Jambi. Selamat bertugas kembali dan kita berdoa semoga banjir di wilayah sana dapat Amin. segera surut dan masyarakat dapat segera beraktivitas. Oke, Rati.